itu Bapak bisa mendengarkan YouTube saya ceramah di satu masjid, judulnya Pilkada Menurut Syariat Islam, di Hermawan Al-Garuti tadi itu ya. Nah, mengenai pemilihan pimpinan itu beragam begitu ya. Jadi semuanya itu boleh tergantung kepada kemaslahatan. Nah, itu dinamis. Pada zaman Nabi kajian itu tidak pakai meja, tidak pakai kursi. Sekarang pakai meja, pakai kursi gitu. Itu harus dinamis kalau yang begini ini. Teu ngadapang, kabayangkeun bapak-bapak, ibu-ibu hadir ka dieu ngadapang gitu ya. Ya, sekarang pakai meja dan pakai kursi. Dulu Muhammadiyah itu dianggap niru-niru Belanda ya. Dalilnya man tasabaha biqaumin bahwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kepada golongan kaum itu. Jadi Muhammadiyah sama dengan orang Belanda itu dulu ketika awal-awal Muhammadiyah didirikan. Nah, jadi ada dinamis dalam bidang pemikiran muamalat duniawiyah. Nah, kemudian yang ketiga ada di layar Pak? Ada Pak. Wawasan toleransi. Dalam putusan tarjih tahun 30-an ya, Majelis Tarjih menyatakan kalau Muhammadiyah sudah memutuskan satu perkara dalam tarjih, itu tidak berarti menafikan atau menegasikan atau meniadakan pendapat yang lain. Tidak berarti begitu. Jadi jangan niru-niru yang lain. Kalau sudah berpendapat yang lain salah. Tidak demikian di Muhammadiyah itu. Ada toleransi, yaitu bahwa kalau sudah diputuskan tidak berarti yang lain itu salah. Ya, jadi yang baik menurut Muhammadiyah pada saat itu. Maka wawasan yang berikutnya yaitu wawasan keterbukaan. Muhammadiyah itu menerima adanya perubahan-perubahan jika memang putusan tarjih yang dulu itu tidak relevan dengan Al-Quran dan hadis, tidak relevan dengan kemaslahatan umat. Jadi Muhammadiyah itu terbuka ya, kalau ada pendapat baru yang mungkin lebih benar. Makanya dalam ayat itu dikatakan bahwa ulil albab, cendekiawan, intelektual itu adalah alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan pendapat fayattabi'una ahsanahu, kemudian mengikuti pendapat yang terbaik itu. Itulah Muhammadiyah, terbuka. Kemudian yang kelima, wawasan ala mazhabiyah. Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Bapak dan Ibu sekalian, ketika dirumuskan ini, anggota tarjih Muhammadiyah ada yang mengusulkan rumusannya tidak bermazhab tapi menghargai pendapat mazhab, menghargai orang-orang atau kaum muslimin yang bermazhab. Jadi Muhammadiyah tidak berpegang kepada salah satu mazhab dalam bidang akidah, misalnya tidak berpegang kepada apakah itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jabariyah atau macam-macam yang lain lagi ya. Ahlus sunnah wal jamaah, Ahlus sunnah wal jamaah, Muhammadiyah itu Ahlus sunnah wal jamaah juga Pak. Muhammadiyah versus NU termasuk Salafi ya, itu adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi pengertian Ahlus sunnah wal jamaah dalam Muhammadiyah itu yaitu orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati Khulafair Rasyidina al-Mahdiyina a'addu alaihim binawajidi. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, maka disebut Ahlus sunnah. Wa sunnati Khulafair Rasyidin, maka disebut dengan al-jamaah gitu. Maka muncullah istilah Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada juga yang lain yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah
antitesis dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dianggap anti sunnah. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu hanya berpegang kepada hadis yang sahih, tidak berpegang kepada yang hasan apalagi dhaif. Yang kedua, jumlah atau pengikut Mu'tazilah itu tidak banyak. Maka aliran yang baru itu banyak, disebut jamaah. Maka lengkaplah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menganut paham ini diantaranya adalah Asy'ariyah, dan sebetulnya bapak-bapak Asy'ariyah juga pengikutnya banyak, ada Baqilaniyah, Juwainiyah, Al-Ghazali. Itu mengenai sifat Allah, Al-Ghazali itu misalnya baru 7 ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Belum sifat-sifat yang lain. Apalagi zaman Al-Juwaini atau Al-Baqilani begitu. Itu belum sifat 20. Sifat 20 itu ada pada zaman Syekh Sanusi. Ya, dalam kitab Sanusiyah itu. Nah, jadi kalau kita mengatakan yang tidak sifat 20 itu bid'ah, itu kapan munculnya sifat 20 itu? Ya, jadi sesuatu yang bisa diperdebatkan jangan dipandang sesuatu yang qat'i gitu. Nah, jadi tidak bermazhab dalam bidang akidah misalnya. Mazhabnya apa? Quran dan hadis. Ya, hadisnya yang mutawatir kalau dalam bidang akidah. Nah, kemudian dalam bidang fikih tidak bermazhab kepada apakah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau Ja'fari, atau juga misalnya Zohiri, Daud Dohiri ya. Itu tidak bermazhab kepada mereka. Tetapi Muhammadiyah itu berpegang kepada salah satu mazhab jika mazhab itu lebih relevan dengan Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Jadi yang menjadi patokannya bukan mazhabnya, tapi apakah pendapat mazhab itu sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai, maka Muhammadiyah mengikuti pendapat itu. Ya, seperti Imam Syafi'i kan mengatakan, ya, idza shahal hadis bahwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan pendapatku itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Jadi toleran itu, toleran ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir wawasan wasati. Wasati itu moderat, tidak ekstrim-ekstriman begitu ya, tidak tatorub dan juga tidak tafrid, tidak ifrat, tidak berlebihan, tidak berkurang. Karena kalau umat Islam itu terlalu ekstrim ya, nanti yang lain itu dipandang tidak benar, yang lain itu dipandang ahli neraka semuanya. Yang benar adalah pendapat kita ya, tidak seperti itu, wasati. Tapi Muhammadiyah itu tidak berarti Muhammadiyah itu talfik ya. Talfik itu mengikuti yang ringan saja di antara pendapat mazhab itu. Tapi Muhammadiyah berpegang kepada pendapat mazhab yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ya, itu apa wawasan tarjih. Nah, sekarang mengenai sumber hukum Islam menurut Muhammadiyah. Sumber hukum Islam menurut Muhammadiyah itu ada 2. Yang pertama sumber utama, yang kedua sumber pendamping atau paratekstual. Sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah makbulah. Sumber paratekstualnya yaitu ijma, qiyas ya, kemudian apalagi ada di layar, ijma, qiyas, istishab ya, syar'uman qoblana, sadud dari'ah, fatwa sahabat dan urab.
atau kebiasaan. Mana yang perlu saya jelaskan? Hadis ya. Sunnah makbulah. Muhammadiyah itu berpendapat bahwa sunnah yang dapat dipegang oleh Muhammadiyah yang pertama adalah hadis sahih yang kriterianya itu ada 5 ya. Ittisalus sanad, bersambung sanadnya, adalatul ruwat, adil para perawinya, tamud dobti, kuat hafalannya, ada musyudud, tidak ada pertentangan dengan Quran, hadis, akal sehat dan seterusnya, tidak mengandung ilat atau tidak mengandung cacat. Nah, itu 5 kriteria hadis sahih. Ya, kemudian yang kedua hadis hasan. Hadis hasan itu memenuhi 5 kriteria tadi kecuali tamud dobti, kuat hafalan. Jadi kalau hadis perawinya tidak kuat hafalan tapi yang lainnya memenuhi syarat, maka itu namanya hadis hasan. Nah, kalau tidak memenuhi selain daripada yang ketiga itu tadi, maka itu namanya hadis dhaif. Nah, Muhammadiyah memandang hadis hasan itu termasuk hadis makbul. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis dhaif? Hadis dhaif dalam Muhammadiyah, kalau dhaifnya itu tidak terlalu dhaif begitu ya. Dalam hadis, di dalam kaidahnya dikatakan al ahadisu dhaifah, hadis-hadis yang dhaif ya'dadu ba'dahu ba'don, saling menguatkan satu sama yang lain, la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujah hadis dhaif itu ya, kecuali ya yang pertama yaitu kasratur ruwat, kasratur turuk, banyak periwayatannya. Hadis dhaifnya banyak ya, tetapi saling menguatkan satu sama yang lain, jalurnya banyak periwayatannya, tidak hanya dari satu orang. Kalau hanya dari satu orang itu namanya hadis gharib ya. Hadis gharib. Kalau hanya 2 orang yang meriwayatkan dalam setiap tobaqatnya atau salah satu tobaqatnya, namanya itu hadis aziz ya. Kalau 3 orang atau lebih namanya hadis masyhur. Kalau banyak sekali 40 orang itu namanya hadis mutawatir itu. Nah, jadi hadis dhaif juga bisa diterima kalau misalnya periwayatannya banyak. Misalnya hadis ini, salat syuruk atau salat isyraq. Man sholal godat fil masjidi jama'atan. Siapa yang salat subuh di masjid berjamaah, sumaya jalisu yadkurullaha, kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah, hatta tatlu al samsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rakaataini, kemudian salat 2 rakaat ya, kana lahu ta'ajri hajatin wa umratin tamatan. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk untuk berzikir, kemudian terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Itu riwayatnya At-Tirmidzi. Hadisnya itu dhaif. Ada lagi hadis riwayat Ad-Daruqutni, hadisnya juga dhaif. Ada hadis yang lain banyak sekali ya. Nah, itu memenuhi syarat yang kedua, hadis dhaif dapat diterima. Syarat yang keduanya itu yang pertama ya. Syarat yang keduanya dhaif bisa diterima itu adalah jika ada qarinah yang menunjukkan hadis itu ada sumbernya. Sumbernya itu adalah sholat duha. Jadi sholat syuruk atau sholat isyraq itu adalah sholat duha yang di awal waktu. Nah, jadi ada qarinah itu. Dan yang ketiganya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis yang sahih. Nah, baru hadis dhaif itu bisa diterima. Nah, tapi yang mengetahui apakah hadis dhaif ini bisa diterima atau tidak, ini tentu para ahlinya ya. Ahli tarjih ya, seperti Ibu Dr. Jul,
Profesor Syiah begitu, itu beliau-beliau ini bisa melakukan tahrij hadis ya, bisa melakukan kritik baik terhadap sanad atau matan hadis gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu mengenai sumber yang pertama. Kemudian yang para tekstual yang mendampingi sumber utama, ijma, kesepakatan para ulama. Yang kedua kias, analogi ya. Itu yang berikutnya istihsan. Saya akan menjelaskan yang jarang dijumpai aja Pak ya. Istihsan itu adalah udulul mujtahidina, berpalingnya para mujtahid ya, min kiasin, dari kias jali kepada kias khafi ya, atau dari satu dalil kepada dalil yang lain. Contohnya begini Bapak-bapak, wakaf itu layu ba'u, tidak boleh dijual belikan, wala yubdalu, tidak boleh ditukarkan, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Nah, tetapi bagaimana kalau tanah wakaf itu tidak sesuai dengan tujuan wakaf gitu ya. Misalnya tempat ini hanya 100 meter, kemudian dibeli oleh mall sekitarnya itu di benteng gitu ya. Nah, apakah ini tidak boleh dijual? Apakah ini tidak boleh ditukarkan di tempat yang lain yang lebih luas misalnya? Kalau ternyata tidak manfaat. Kalau masih bermanfaat itu tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, tidak boleh dihibahkan. Nah, kalau kondisinya seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa. Nah, itu menggunakan istihsan dalilnya. Kemudian istishab. Istishab itu berpegang kepada hukum yang ada sejak awal. Kaidah yang berlaku ya, kaidahnya al aslu fil ibadah li tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Misalnya bapak-bapak ada yang puasa hari ini. Hari apa ini? Hari Ahad. Puasa apa Pak? Puasa wedal. Ada dalilnya enggak yang memerintahkan puasa wedal? Nah, kalau tidak ada itu haram ya. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada perintah dariku maka ditolak. Haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau urusan ibadah yang dicari adalah perintahnya. Kalau tidak diperintah, haram hukumnya. Itu disebut bid'ah gitu. Kemudian kaidah yang kedua, al aslu fil asya lil ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan boleh, hatta yadula dalil ala hilafiha, sehingga ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau urusan dunia yang dicari larangannya. Boleh enggak perempuan naik pohon kelapa? Pilarian dalilna ayah ente. Kalau tidak ada dalil berarti boleh gitu ya. Kalau tidak ada dalil boleh. Jadi kalau urusan dunia yang dicari larangannya ya, milarian larangan. Kalau urusan ibadah yang dicari perintahnya. Nah, itu namanya istishab. Kemudian ada yang tadi disebut sadu dariah ya. Sadu dariah itu mencegah jalan kemafsadatan. Bisa saja misalnya Al-Quran membolehkan tapi menimbulkan kemafsadatan. Contoh al-yauma uhilla lakum ta'amuhum wa ta'amuhum hilulakum wal musonatu minalladzina amanu wal musonatu minalladzina utul kitab min qablikum. Pada hari ini aku halalkan makanan mereka bagi kalian dan makanan kalian bagi mereka. Saya pernah diundang di satu gereja Pak ya, membahas satu topik. Sesudah acara itu dikasih makan. Ini makanan ini daging babi atau daging anjing atau daging sapi atau daging apa gitu.
Ditanyakanlah kepada panitianya, ini daging sapi Pak, gitu. Oh, berarti boleh dimakan walaupun sembelihan mereka. Di dalam fikih sunnah walaupun ketika menyembelihnya menyebut nama Yesus Kristus, gitu. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, perempuan ahlul kitab boleh juga, ya, bapak-bapak pergi ke Mekah ketemu dengan orang Libanon, cantik-cantik di situ ya. Ya, dibandingkan jeung orang Bogor, ya, cantik di sana, kawinlah dengan orang sana walaupun non muslim misalnya. Ya, terjadi, mohon maaf ibu-ibu, bukan gitu ibu ya. Ibu-ibu lebih cantik daripada orang Libanon. Nah, zaman Umar bin Khattab ketika Islam tersebar ke Suriah dan Libanon, banyak sahabat yang menikahi orang Nasrani yang tidak beragama Islam itu. Lalu Umar bin Khattab mengumumkan, ya, siapa yang kawin dengan orang non-muslim ceraikan. Semuanya menceraikan istrinya. Galak, ya, Umar itu seperti Prabowo gitu ya. Nah, galak itu beliau itu. Siapa yang berani melawan Umar? Tapi ada sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman, menikahi juga orang Nasrani. Nah, itu beliau tidak menceraikannya. Tapi setelah Umar tidak melarang, justru dia menceraikannya. Lalu ditanya, kenapa ketika Umar melarang kau tidak menceraikan, tapi setelah Umar tidak melarang kamu menceraikannya? Dia menjawab, saya tidak suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tadi ayat Qur'annya kan menghalalkan, tapi sekarang aku paham akibat buruk dari pernikahan dengan non-muslim itu tadi. Coba bapak-bapak bayangkan, saya menikah dengan wanita non-muslim, ya. Saya punya pengalaman ketika saya di Medan, saya berkenalan dengan wanita cantik katinggalikannya hari itu mah. Ayo nama teka tinggal ibu. Lebih katinggal ya. Oh, lebih katinggalnya punya. Setelah lama berkenalan, saya tanya, sukunya suku apa? Batak. Saya tanya, Islam bukan? Bukan, saya non-muslim. Saya mikir lagi, Pak, kalau saya kawin dengan dia, punya anak, kemudian nanti ketika saya hari Minggu mengajak kajian di Bogor, istri saya mengajak anak saya ke gereja. Saya nyuruh makan masak daging sapi, istri saya makan daging babi. Gimana coba? Timbul mafsadat itu. Nah, lisadi dariah untuk mencegah jalan ke mafsadatan, maka yang tadinya dibolehkan menjadi diharamkan begitu, lisadid dariah. Kemudian yang terakhir yaitu uruf. Uruf itu adat kebiasaan. Jadi kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ada adat kebiasaan tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis, tapi itu bagus, nah maka itu bisa digunakan oleh kita. Al-adatu muhakamatun, begitu ya. Jadi seperti itu bapak-bapak. Jangan sampai begini, kita bertemu dengan dengan teman-teman bersalaman. Aya Qur'anan teu dalilna ieu, kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Bukan begitu. Kalau itu adat kebiasaan tapi itu baik, maka itu termasuk kepada urf sholihah. Ya, urf sholihah, kebiasaan yang baik. Nah, itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang berupa paratekstual. Paratekstual itu, paratekstual ya benar ya? Tadi yang saya sebut itu tadi, ya sama dengan kalau dalam buku itu ada kata pengantar, ada daftar istri, ada daftar pustaka, riwayat hidup. Nah, itu paratekstual. Kalau bab 1, bab 2 sampai bab terakhir itu sumber utama itu. Nah, yang berikutnya pendekatan semuanya sudah paham. Poin sabarat atau poin D ya. Ada pendekatan bayani, memahami Al-Qur'an dengan memahami ajaran agama Islam dengan menggunakan Quran, hadis, fatwa sahabat. Yang kedua burhani, memahami aspek keagamaan, sosial keagamaan
dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi, termasuk KHGT ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan irfani, yaitu menggunakan pendekatan kejernihan hati atau kejernihan pikiran, firasat ya. Wattaqu firasatal mu'minin fa innahum yanduruna binurillah. Hati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman, karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Itu firasat, rasa ya, suara hati gitu. Suara hati itu pendekatan dalam memahami ajaran agama. Kemudian poin yang berikut yaitu metode. Ada beberapa asumsi. Pertama, asumsi integralistik. Jadi memahami ajaran agama Islam dengan berbagai pendekatan, dengan pendekatan Quran, hadis, sains, termasuk irfani. Kemudian pendekatan hierarkis ya, dalam memutuskan perkara majelis tarjih itu pertama mengajukan terlebih dahulu al-qiyam al-asasiyah, yaitu nilai-nilai dasar dari akidah dan akhlak. Kemudian yang kedua al-usul al-kuliyah, yaitu pokok-pokok usul prinsip-prinsip universal. Kemudian baru al-ahkam al-far'iyah, yaitu hukum cabang. Ini dipercepat aja Pak ya. Kemudian yang ketiganya itu kebermaksudan. Nah, bagi warga Muhammadiyah, syariat Islam atau ajaran Islam itu ada maksudnya, yaitu kemaslahatan gitu. Ada beberapa hierarki di situ dijelaskan. Jadi kita itu harus memahami maksud dari ajaran agama Islam itu, baik maksud yang bersifat umum, yaitu kemaslahatan ummah. Kemudian maksud yang bersifat khusus, misalnya kalau sholat itu maksudnya apa secara khusus. Kemudian ada lagi maksud yang bersifat far'iyah. Maksud dari wudhu itu apa? Maksud dari takbir itu apa? Maksud dari ruku, sujud dan seterusnya. Nah, itu adalah maksud-maksud far'iyah atau al-juz'iyah atau partikular. Nah, jadi Muhammadiyah itu melihat sesuatu itu ada maksudnya apa dalam syariat Islam itu. Kalau tidak sesuai dengan maksud, nah maka cari argumentasi yang lain. Iya, maqasidus syariah yang ada ad-daruri, ada tahsini, dan ada haji. Jadi urutan yang pertama itu daruri. Darurat itu adalah sesuatu yang kalau tidak terlaksana itu timbul kemadaratan. Nah, sesuatu yang madarat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Yang kedua hajiyah, yaitu kebutuhan yang sangat. Baru tahsiniyah, kalau dalam ekonomi ada kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Nah, kebutuhan primer itu doruri, kebutuhan sekunder itu hajiyah, kebutuhan tertier itu tahsiniyah ya. Nah, kemudian Bapak dapat melihat di situ beraneka macam metode menghadapi dalil-dalil yang ta'arud, bertentangan yang satu dengan yang lain. Nah, itu bisa dibaca. Kemudian kaidah-kaidah hadis, di situ ada beberapa kaidah, silakan dibaca, dipahami. Dan yang terakhir, nah ini kaidah yang dipegang oleh Muhammadiyah, latun karu. Yang terakhir Pak, latun karu, tidak bisa diinkari. Tagoyurul ahkam, berubahnya hukum, bitagoyuril azminah, karena adanya perubahan zaman, wal amkinah, perubahan tempat, wal ahwal, dan keadaan gitu. Contoh begini, puasa itu
Puasa itu min tuluil fajri ila gurubis samsi. Jadi yang namanya puasa itu adalah imsakul al imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, min tuluil fajri sejak terbit fajar ila gurubis samsi sampai tenggelam matahari. Nah sekarang kalau tempatnya berbeda di tempat yang lain, misalnya kalau di kutub, ya kutub utara, kutub selatan, berangna genep bulan, petingna genep bulan. Apakah puasana genep bulan sapoe teh? Gimana Pak? Nah, misalnya hukumnya bagaimana? Disesuaikan dengan daerah yang terdekat dengan daerah kutub tersebut, begitu. Itu tidak bisa berlaku secara umum. Keadaan, misalnya begini. Dalam hadis dikatakan la yaflaha qaumun walau amruhu imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ya. Itu komentar Nabi terhadap Raja Najasyi yang mengangkat anak perempuannya menjadi raja. Padahal anak perempuannya itu tidak memenuhi kualifikasi akademik kalau sekarang ya, tidak memiliki kompetensi. Nah sekarang bagaimana? Di Kabupaten Bogor ini pernah ada bupati perempuan, Ade Yasin ya. Ya Pak Ade, Ibu Ade Yasin, bukan Pak Ade. Nah di dunia Islam misalnya Aisyah pernah memimpin perang Jamal. Zaman dinasti Mamluk ada seorang sultan namanya Sajaratudur perempuan. Kemudian di Aceh pernah ada sultan namanya Sofiyatuddin. Di Indonesia pernah ada presiden perempuan. Di Bogor pernah menjadi bupati seorang perempuan. Lalu bagaimana Muhammadiyah? Di Fikih Mar'ah Sholihah di situ dinyatakan bahwa Muhammadiyah memandang boleh perempuan itu menjadi pemimpin dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa Nabi mengatakan tidak beruntung? Karena yang diangkat orang yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi. Tapi sekarang ya, untuk menjadi presiden, Bapak bisa melihat kemarin ya, Menteri Naga seberhiji. Menterina aya 48, wakil menterina aya 52 ya. Utusan khususnya ada berapa, penasehatnya ada berapa. Jadi presiden mah enak ya. Kalau mau mengambil keputusan ya tinggal penasehatnya dipanggil. Saya harus ngomong apa gitu ya. Menteri juga sama begitu. Saya sering sekali diundang untuk membahas diantaranya peraturan ketika menyusun peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan itu zaman Megawati ya. Kami yang berpikir diantaranya, nah pertanyaannya ya nanda tangan teh bakal apalin isina moal gitu. Ditanda tangannya oleh SBY itu zaman Megawati itu ya. Kemudian Perpres ya. Yang ditandatangani oleh Jokowi ngartieun ya teh henteu gitu. Nah, jadi kan itu yang memikir itu orang lain begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, makanya tadi dalam faedahnya latun karu tagoyurul ahkami ya, tidak diingkari adanya perubahan hukum karena ada perubahan waktu, tempat dan keadaan. Yang terakhir sekali Ibu dan Bapak sekalian, mengenai pemikiran Muhammadiyah mengenai KHGT ya. Jadi dulu Muhammadiyah menggunakan imkanu ru'yatil hilal. Karena pemikiran Muhammadiyah pada waktu sampai ke situ. NU menggunakan kriteria wujudul hilal. Nah, kemudian Muhammadiyah mengubah menjadi wujudul hilal, NU menjadi imkanu ru'yatil hilal. Nah sekarang Muhammadiyah menggunakan KHGT gitu.
Nah, itu menggunakan apa? Pendekatan burhani ya. Kemudian kalau dari segi metode itu kebermaksudan, yaitu untuk kemaslahatan gitu. Jadi kalau diterapkan manhaj tarjih yang saya jelaskan tadi, itu bisa digunakan untuk memotret segala keputusan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelebihan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemateri kita Bapak Dr. Hermawan MAG yang telah menyampaikan materi terkait dengan manhaj tarjih yang sangat singkat, padat dan berisi semua. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan terkait dengan materi manhaj tarjih. Kali Bapak tadi sampaikan produk tarjih mulai dari mutola'ah, fatwa sampai kemudian menjadi putusan. Yang memang menjadi kabar gembira katanya fatwa rokok belum naik Pak sampai jadi putusan, sehingga masih disyukuri itu oleh para ahli hisab. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan materi yang sangat padat ini, yang penting prinsipnya seperti kaidah usul fikih, apa yang tidak bisa didapatkan semua, yang ditinggalkan semua. Minimal ada mau naik seutik mana. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya dari sebelah timur. Silakan Bapak menyebutkan.